Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Syah dan di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan caranya untuk mendapatkan password dengan cara teknik phishing sederhana. Nah, di sini kita sudah punya target ya. Contohnya ini adalah ilustrasi atau gambarannya. Di sini sudah ada target yang akan kita coba untuk phishing ya. Phishing dengan cara kita memanfaatkan user atau pengguna dari wifi-nya tersebut untuk kita pancing agar dia memasukkan password ke login hotspot yang akan kita buat nanti. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini adalah untuk alatnya sendiri kita hanya memerlukan USB WiFi. Nah, di sini saya menggunakan TP-Link TLWN 725N. Ya, ini adalah USB WiFi biasa ya, bukan kayak TP-Link gitu. Bukan kayak access point, jadi ini hanya USB WiFi biasa. USB WiFi di sini sudah terinstall dan untuk softwarenya di sini kita menggunakan Qt Hotspot dan satu lagi ada Wireshark. Ini dua aplikasi yang sangat penting dan ini ada aplikasi satu lagi MyWiFi Router. Ini opsional aja kalau misalnya kamu tidak bisa menghidupkan WiFi secara manual dari Windows-nya langsung ya. Nah, di sini sudah ada target. Sebagai contoh, kita akan coba untuk mengambil password dari Indimo ya. Di sini USB WiFi sudah terinstall dan kita juga sudah menginstal aplikasi Qt Hotspot ya. Nah, jadi untuk cara penginstalannya itu sangat gampang ya, seperti cara menginstal pada umumnya, tinggal next dan selanjutnya seperti itu. Tapi nanti untuk cara settingnya yang agak rumit. Nah, di sini kita akan menghidupkan hotspotnya dengan nama yang sama seperti target kita. Jadi kita buat nama hotspotnya itu sama dengan target agar nanti si pengguna ini bingung untuk masuk ke wifi-nya ya. Jadi bisa jadi dia masuk ke hotspot yang sudah kita buat. Untuk setting hotspotnya sendiri, yang pertama kita harus hidupkan hotspot ya dari PC ataupun laptopnya. Nah, di sini kayak saya menggunakan cara manual dengan cara membuka command prompt admin, menulis netsh WLAN set hosted network, dan di sini saya akan kasih nama sama ya seperti hotspot yang ada, sama seperti hotspot targetnya ya. Di sini saya buat seperti ini dengan nama yang sama seperti target dan kita klik enter. Nah, maka di sini sudah successful change. Nah, setelah itu kita tinggal menghidupkan hotspotnya ya dengan mengklik dengan menuliskan netsh WLAN start hosted network. Seperti ini, lalu tekan enter. Ya, the host network start. Di sini kita bisa lihat di change adapter. Nah, di sini sudah ada local area connection yang menandakan bahwa kita sudah menghidupkan hotspot ya. Nah, di sini untuk IP-nya itu adalah 192.168.173.1. Nah, setelah selesai menghidupkan hotspot, selanjutnya di sini kita akan coba masuk ke aplikasi Qt Hotspot. Nah, di sini adalah pengaturan sebenarnya ya. Untuk melakukan phishingnya, di sini login dulu. Nah, inilah tampilan awal, baik yang sudah menginstal ataupun baru menginstal, seperti itu. Dan di sini kita masuk langsung ke Wi-Fi Setup Wizard. Nah, ini adalah konfigurasi yang salah dan yang bawah adalah konfigurasi yang benar. Nah, berhubung di sini karena kita tidak menggunakan internet ya. Jadi internetnya itu kita pakaikan saja ke alamat IP yang kosong. Dan di sini kita menggunakan, nah di sini yang pertama ini kita bisa masukkan sebagai jalur inputnya ya. Itu kita masukkan saja Ethernet. Untuk outputnya itu atau untuk hotspotnya kita pakaikan IP yang sudah kita hidupin tadi ya, hotspot yang sudah hidupin tadi. Masukkan seperti ini, kita klik 73.1. Nah, untuk yang di sini kan
tidak ada ya merek dari TP-Link-nya. Kita bisa pilih saja, terserah. Di sini saya pilih yang 740. Lalu klik next, lalu run. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita abaikan saja karena tidak menggunakan tipe access point ya. Jadi next saja. Nah, untuk yang ini kita masukkan IP dari hotspotnya tadi ya, 192.168.173.1. Nah, seperti ini ya. Ya, bisa kita close dulu. Dan untuk bawahnya 173.10. Kita klik next lagi. Next. Nah, ini kalau kita menggunakan access point bisa masuk ke pengaturannya ya, tapi di sini kita tidak menggunakan access point, jadi kita next saja ya. Bisa diikuti seperti itu contohnya. Dan ini kita biarkan saja IP-nya 168.137.1 itu kita biarkan saja. Klik run. Nah, di sini langsung saja klik next. Next lagi. Start wifi billing ya, kita hidupkan langsung dengan cara kita klik run. Ini sebentar dan selesai ya. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mencoba koneksi atau mencoba login hotspotnya. Nah, di sini untuk mengatur login hotspotnya kita bisa masuk ke wifi page ya, wifi page. Default ini adalah tampilan default untuk loginnya seperti ini ya. Nah, karena dia menggunakan MyCafe dan login serta password, itu bisa membuat korban kita ya menjadi ragu. Jadi di sini kita edit sendiri untuk tampilan loginnya jadi seperti ini ya. Jadi lebih simple dan hanya satu kolom untuk satu form saja ya, seperti ini. Nah, lebih memungkinkan untuk melakukan phishing terhadap seseorang yang ingin login menggunakan password. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih custom dan di sini ada color juga. Oke, kita akan coba tes di sini ya. Nah, setelah selesai melakukan setting di Qt Hotspot, selanjutnya kita buka handphone dan ibarat kita sedang ingin login ya. Kita masuk. Nah, maka akan langsung dialihkan ke tampilan seperti ini ya. Tampilan login hotspotnya. Nah, di sini kita masih ada ya, untuk backgroundnya masih bisa diubah. Ada green, kita coba green. Kita refresh di tab browser HP-nya dan dia akan berubah. Nah, ini di sini berarti sudah terkoneksi ya ke tampilan, ke halaman login yang ada di Qt Hotspot. Tuh. Nah, kita akan pakai warna biru saja. Nah, jadi di sini kita sudah menghidupkan hotspot. Maka si user dari WiFi target ketika ingin menghidupkan hotspot, dia akan melihat dua nama hotspot yang sama. Dan kemungkinan dia akan login ke login page phishing yang telah kita buat tadi. Nah, itu gunanya adalah untuk ketika dia menuliskan password untuk login dan itu dituliskan ke login page phishing-nya, maka akan terekam ya, dan akan terkirim langsung ke komputer dari orang yang ingin melakukan phishing terhadap atau ingin mengetahui password dari korbannya. Dan di sini kita akan menjelaskan cara kerjanya. Ya, di sini kita menggunakan aplikasi Wireshark untuk merekam paket atau data yang terkirim dari satu server, satu jaringan yang sama. Nah, ini misal si pengguna ingin login ke salah satu WiFi, namun WiFi-nya punya nama yang sama. Jadi dia bingung dan kemungkinan dia akan masuk ke login page phishing yang telah kita buat tadi. Ketika si user menuliskan password di bagian login page dan klik login, maka
paket itu akan terekam menggunakan Wireshark ya. Jadi paketnya itu akan terekam menggunakan Wireshark. Nah, di sini contohnya HP si korban telah terhubung ke login page. Di sini Wireshark sudah aktif dan di sini kita melihat dua IP ya. Satu IP hotspot dan satu IP korban. Nah, ketika korban menuliskan password di bagian yang telah disediakan, di sini saya akan tuliskan password dan mengklik login, maka paket akan terekam di Wireshark seperti ini ya. Nah, kita tinggal cari protokol HTTP dan info post. Nah, seperti ini. Di sini kita dapat melihat source-nya itu adalah IP dari korbannya ya, 137.59. Dan di sini kita tinggal klik dua kali dan di sini lalu kita masuk ke bagian HTML form. Klik dan di sini kita bisa melihat password yang ia ketikkan tadi. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita akan coba sekali lagi untuk menuliskan password yang berbeda ya. Di sini saya akan buat tugas komunikasi data. Oke, setelah itu klik login dan paketnya tadi akan terekam kembali di aplikasi Wireshark. Kita tinggal cari protokol HTTP dan info post seperti ini. Nah, kita tinggal lihat di HTML form, ada form itemnya, password, tugas komunikasi data. Nah, jadi seperti itu caranya melakukan phishing secara sederhana untuk mendapatkan password dari korban ya, korban yang mempunyai wifi sendiri namun ia bingung untuk login ke salah satu wifi karena namanya sama. Nah, di sini kita langsung saja matiin hotspotnya ya, NetSH WLAN stop hosted network. Oke, network stop, tinggal keluar dari command prompt admin dan di sini kita cek sudah tidak ada ya hotspotnya. Nah, lalu kita bisa deh login ke wifi incaran kita tadi ya dengan mengklik password yang telah ia tuliskan di login page phishingnya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya ya. Ketika si user menuliskan password, maka akan terekam menggunakan Wireshark dan keluar tampilan loginnya tadi ya, tampilan maksudnya password yang ia ketikkan tadi akan muncul dan terekam di Wireshark.